Malam nggak? Silakan, apa ini? Cowo JHT. Silakan bro. Ada yang mau di? Iya ada nih kak. Ya silakan. Apa yang mau ditanya? Yesus kan datang untuk menggenapi hukum Taurat. Artinya dia tidak mengidi apa? Gimana sih? Data kak, data. Kan. Ya, betul. Sebentar kak. Iya iya. Lalu, Terus mengapa diganti dengan ajaran kasih nih? Ini bagaimana kak? Apakah nggak bertentangan dengan Yesus? iya. Yesus memang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Menggenapinya itu kamu harus pahami sebagai maksud bahwa Tuhan Yesus datang untuk sempurna. Di mute dulu ya. Yang lain tolong mute dulu. Aduh, ini saya mute dulu lah. Oke, jadi maksudnya Tuhan Yesus itu menggenapi hukum Taurat itu adalah dia itu yang menjadi subjek yang sempurna untuk dapat melakukan apa yang dituntut Taurat. Makanya dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan, ia yang sempurna dan tak bercacat dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu sendiri, itu Kristus yang memberikan kepada Musa. Karena yang bertemu dengan Allah, yang bertemu dengan eh, yang bertemu dengan Musa di gunung itu adalah Sang Membra Elohim, yang adalah teofani atau kristofaninya Yesus Kristus sebelum jadi manusia. Gitu. Jadi nggak ada masalah dengan hal itu. Nggak maksudnya ajaran kasih ini gimana? Kok hukum Taurat diganti dengan ajaran kasih? Ya, memang kasih itu adalah inti dari semua kita para kasihi. Kita lihat hukum Allah apa yang dikatakan Yesus sendiri ya. Di dalam Di Alkitab dilarang memakan B2, terus di nah terus di di Rasul Paulus bentar. menghalalkannya itu bagaimana? Matius 22 ayat 37 sampai 40 Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Jadi inti pemberitaan seluruh kitab para nabi di dalam Tanah, di dalam Torah, Nefim, dan Ketuvim itu adalah mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Kalau misalnya kamu tanya, kenapa tadinya nggak makan babi menjadi makan babi? Apa pengaruhnya makan atau tidak makan babi kepada keselamatan rohania? Itu tidak ada. Makanya Tuhan Yesus berkata, bukan makanan yang membuat kamu, kerajaan surga itu bukan tentang makanan minuman. Tetapi, kenapa ada di dalam Taurat ketentuan yang seperti itu? Nah, Taurat itu sendiri, hukum Taurat itu ada 3 jenis hukum. Ada hukum sipil, ada hukum moral, dan ada hukum seremonial. Hukum seremonial dan hukum sipil itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, mengenai makan daging babi dan lain-lain, itu adalah hukum seremonial. Hukum sipil bagi orang Yahudi. Kemudian korban memercikkan dari atas tutup pendamaian di atas bait suci. Itu adalah hukum seremonial. Nah, itu tidak berlaku. Kenapa? Karena Taurat itu hanya menunjukkan itu dosa atau tidak, itu bersalah atau tidak. Tetapi puncak dari janji itu adalah kedatangan Kristus. Makanya Yesus Yesus itulah satu-satunya yang oleh karena Taurat tidak yang oleh karena Taurat menunjukkan bahwa Kristus tidak bersalah kepada hukum apapun. Maka kesempurnaannya dia yang diukur dari ketentuan Taurat itu
Itu yang menyempurnakan kita yang percaya kepadanya. Karena tak seorang pun yang dapat melakukan Taurat itu dengan benar, kecuali Yesus Kristus. Makanya hukum Taurat dan ketentuannya itu adalah kutuk bagi manusia. Kenapa? Karena tak seorang pun yang berhasil melakukannya, hanya Yesus Kristus sendiri yang bisa melakukan itu dengan baik. Gitu. Jadi Taurat itu hanya penunjuk, bukan penghapus dosa atau penyelamat dari apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Gitu. Iya Kak, tetapi yang mana mau diikuti? Rasul Paulus apa Yesusnya gitu? Yesus Kristus yang harus diikuti. Kita mengikuti apa yang Yesus perintahkan, bukan apa yang Tapi kan Yesus yang lakukan. membuat ajaran kasih ini Rasul Paulus. Di mana? Itu Matius 22, ini ucapan Yesus sendiri, kasihilah Allah dan Galatia di Galatia Kak? Galatia 3. Galatia memang surat Rasul Paulus, tapi Matius 22, Yesus sendiri yang ngomong kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu. Itulah hukum yang Iya terutama. benar, hukum Taurat itu. Tetapi kan ini diganti, ada perjanjian baru dan dengan ada perjanjian lama, ini diganti dengan ajaran kasih gitu. Apa yang Bagaimana kamu bisa tahu hukum Taurat tentang ditukar perjanjian dengan lama ajaran dan kasih? perjanjian baru? Kamu dan teman-temanmu itu berpikir bahwa perjanjian lama, kamu dan teman-temanmu itu berpikir bahwa perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang diubah-ubah. Ya kalian pasti berpikir begitu karena tidak tahu perjanjian itu apa. Padahal perjanjian lama itu adalah kitab-kitab nubuatan dan perjanjian baru adalah kitab-kitab penggenapan. Jadi kamu dalam imanmu sebagai Islam, kamu berpikir bahwa perjanjian lama, perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang diubah-ubah. Kamu gagal di situ berpikir. Nggak ada yang diubah-ubah. Perjanjian lama adalah kitab para nabi sebelum datangnya Yesus ke dunia. Perjanjian baru merupakan kitab para rasul setelah Kristus datang ke dunia. Sesimpel itu. Terus dengan matinya orang yang di tiang salib itu menggagalkan hukum Taurat gitu. Ya itu menggagalkan ketentuan Taurat. Kenapa? Karena itu menggenapi nubuatan di dalam Yesaya Ya 53. mengapa setelah Yesus apa mati gitu? Iya, Kenapa karena dia menggenapi. menggagalkan hukum Taurat setelah dia meninggal gitu? Ya, kita lihat di ayat yang kamu tunjukin itu ya. Kunci memahami ayat yang kamu berikan itu ada di frasa sebelum semuanya terjadi. Makanya baca Alkitab itu bukan seperti baca Al-Quran, bro. Itu nggak pernah sama. Alkitab itu sejarah. Nih, Ya saya nggak membedakan Matius Al-Quran 5 dengan ayat 17 sampai 18 dikatakan begini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Lanjut, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi itu apa? Kematiannya dan kebangkitannya. Jadi setelah dia mati dan dia bangkit, maka kutuk hukum Taurat itu dipatahkan oleh Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 13. Karena apa? Terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Jadi Kristus itu menanggung kutuk Taurat. Karena tak satu pun yang berhasil melakukan Taurat. Dia yang sempurna menjadi pengganti untuk orang yang tidak sempurna. Atau disebut dengan penal substitution. Jadi membaca ayat tuh jangan dipenggal. Baca semuanya sebelum semuanya terjadi. Di Iya saya ayat paham nggak, tetapi Galatia itu kan surat Paulus, bukan betul surat dari Rasul Yesus. Paulus. Iya. Tetapi kan Apakah kerasulan Paulus, ini mengenal Paulus? Yesus mengenal Paulus. Dia Dari sendiri, mana dia ia mengenal sendiri yang Yesus? bertemu dengan. Aduh, suaranya mantul. Yesus sendiri yang bertemu dengan Rasul Paulus ketika dia berjalan ke Damsyik. Dan yang paling uniknya lagi,
Rasul-rasulnya Yesus Kristus sendiri seperti Petrus dan 70 murid, salah satunya Rasul Lukas, itu mengonfirmasi kerasulan Paulus. Jadi Petrus dan Yakobus yang hidup bersama-sama dengan Yesus itu mengonfirmasi kerasulan Paulus. Coba di surah apa di ayat berapa Paulus bertemu dengan Yesus, Kak? Ketika dia perjalanan ke Damaskus, aduh, mute ya, di mute ya. Kita lihat ya. Kisah Rasul 9 ayat 2 sampai 25. Ia rebah ke tanah dia, kita lihat ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah di dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Mengelilingi Rasul Saulus ya namanya ya, Rabi Saul. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya lah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan Paulus, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan mendumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Gitu ya, jadi Rasul-rasulnya Kristus sendiri yang mengonfirmasi kerasulan Rasul Paulus. Baik. Jadi mengapa Yesus sunat, mengapa umatnya tidak bersunat, Kak? Ya Yesus sunat karena Yesus orang Yahudi, bukan orang Kristen. Kami Kristen pengikut Kristus. Kami melakukan apa yang Yesus perintahkan, bukan apa yang Yesus lakukan. Kami bukan Dia Yahudi. memerintahkan apa, Kak? Jangan bersunat gitu. Yesus memerintahkan baptiskanlah dirimu. Matius 28 ayat 19. Itu perintah Yesus. Bukan sunat perintah Yesus. Matius 28 ayat 20. Ya kalau dia memerintahkan dibaptis, Ya, mengapa dia tidak memerintahkan sunat? ya nggak tahu, itu perintah Kristus. Karena tuntutan sunat itu adalah hukum seremonialnya orang Yahudi. Dan itu Tuhan Yesus sudah genapi di dalam kematian kebangkitannya karena dia sendiri pun bersunat. Jadi apa yang dituntut oleh Taurat itu dilakukan Yesus dengan sempurna. Maka yang percaya kepada Kristus itu disempurnakan melalui ketaatannya yang sempurna itu. Padahal di sisi lain, hukum Taurat itu tidak diberikan kepada semua bangsa. Hanya kepada Israel saja. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Gitu. Jadi Yesus nggak ada perintah sunat. Dia memerintahkan untuk memberi diri untuk dibaptis. Jadi kesaksian siapa yang lebih penting, Kak? Kesaksian Yohanes apa kesaksian Yesus? Kesaksian Yesus. Yesus sendiri nggak ada perintah sunat. Yesus sendiri yang Kesaksian memberi. Yesus ya. Ya, karena Kristus yang memerintahkan untuk dibaptis. Makanya rasul-rasul membaptis itu atas perintah Kristus, bukan yang lain-lain. Begitu.
Gitu ya, kita lanjut yang lain. Soalnya banyak yang ngantri. Kak sudah jelas. Oke, kita lanjut ya. Silakan roll kentang MC. Iya Kak, Shalom. Sebelumnya saya baru memperdalami kekristenan. Di sini saya Gimana ingin kamu sekarang bertanya. apa? Maaf. Apa? Saya Muslim. Oke, ya silakan. Ya, tapi ingin ke Kristen. Saya beberapa kali itu ke gereja Protestan. Nah, saya itu izin bertanya. Kira-kira kalau saya bahas yang gereja Protestan, boleh nggak Kak? Gak apa-apa, gak apa-apa. Apapun. Kan saya beberapa kali pindah-pindah gereja, saya nyari kan. Nah, itu saya pernah sekali ke gereja yang karismatik. Dan itu ada, dan setahu saya ya Kak ya, saya pernah dengar itu, apa namanya, yang masalah murid-murid Tuhan tuh waktu Yesus meninggal, mereka berdoa di sebuah ruangan yang Roh Kudus. Oh, itu Itu ada bukan di atas Yesus mereka. meninggal, itu Roh Kudus turun, bahasa roh. Iya, Roh Kudus turun. Kisah Rasul Nah, 2. itu habis itu tuh, tapi di situ tuh menekankan yang ini Kak, menekankan waktu bernyanyi itu pakai bahasa roh gitu loh, dan saya tuh nggak nyambungnya di situ. Kira-kira Kakak bisa jelaskan nggak, Kakak? Iya. Menurut Kakak tuh gimana? Jadi begini ya, memang ada beberapa gereja karismatik itu bahasa rohnya itu tidak dipergunakan dengan tepat. Ya, jadi bahasa roh itu nggak boleh digunakan dalam ibadah. Itu salah. Kalau nggak ada yang menafsirkannya, ya coba kita lihat ya. Bahasa roh itu pun ada dua jenis. Ada dalam pengertian senolalia yang adalah bahasa asing, ya. Ada glosolalia yang adalah bahasa roh, ya. Coba kita lihat di dalam. Nah, kalau bahasa roh dalam pengertian senolalia itu adalah bahasa asing yang dicatat di dalam Kisah Rasul 2. Di dalam Kisah Rasul 2 itu dinyatakan bahwa ada para murid ketika mereka berkumpul di loteng, lidah-lidah api turun di atas mereka, maka mereka berbahasa-bahasa baru, ya adalah bahasa-bahasa yang tidak mereka pernah pelajari. Misalnya, aku orang Indonesia, tiba-tiba aku bisa berbahasa Cina, ya. Ya, ini Ju Yosu atau apalah itu. Nah, aku bisa tiba-tiba berbahasa Cina, padahal aku nggak bisa, belum bisa berbahasa Cina dan nggak belajar bahasa Cina. Tapi tiba-tiba aku mengucapkan kata-kata bahasa Cina, sehingga orang yang mengerti bahasa Cina itu mendengarkan Injil yang saya beritakan dalam bahasa Cina. Nah, itu bahasa roh yang dapat dimengerti, yang dapat diterjemahkan. Nah, bahasa roh yang tidak dapat dimengerti itu disebut dengan glosolalia. Itu memang bukan bahasa manusia, tetapi bagaimana kita memahami bahasa ini dan bagaimana penggunaannya. Dalam 1 Korintus 14 ayat 19 dikatakan begini. Tetapi dalam pertemuan jemaat, ya, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Ya. Nah, lalu dalam ayat 13 dikatakan, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Jadi orang yang berbahasa roh di dalam jemaat itu harus bergantian. Ya, dan itu harus teratur dan harus ada yang menafsirkannya agar jemaat dibangun olehnya. Kalau hanya berkata-kata begitu saja tetapi tidak ada yang menafsirkannya, jemaat tidak dibangun olehnya. Jadi memang di situ terdapat kesalahan beberapa gereja. Saya harus mengaku itu secara jujur. Ada gereja-gereja yang tidak disiplin kepada aturan Rasul Paulus ini. Ya, mereka membuat kemauan mereka sendiri. Udahlah, nggak apa-apa bahasa roh rame-rame. Bahkan diajak bahasa roh bareng-bareng. Itu menyandung orang-orang seperti kamu ini. Kamu tersandung dengan itu. Nah, cuma orang-orang ini kadang susah untuk dibilangin. Ya, jadi orang-orang seperti kamu yang tidak mengerti ini, kamu tersandung. Kalau kamu nggak naik ke room saya, kamu bisa tersandung dengan itu. Akhirnya kamu yang mau belajar tentang kekristenan, oh lo kok aneh orang Kristen, opo iki, gitu kan. Kamu jadi berpikiran begitu.
Nah, itu seharusnya di dalam gereja masa sekarang itu nggak boleh. Itu harus beraturan, ganti-gantian. Dan setelah selesai, semuanya tertib. Nggak ada yang ribut, kejang-kejang itu nggak ada. Dan harus diterjemahkan, ditafsirkan. Maka orang yang mendengarkan bahasa roh itu mendapatkan artinya. Maka mereka dibangun oleh arti yang ditafsirkan itu. Makanya dalam ayat 13-nya dikatakan, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Gitu. Ya, tapi kalau kamu memang mau belajar khusus tentang Tuhan, kamu mau belajar lebih dalam, ya karena saya sudah jelasin begini, ya kamu jangan tersandung oleh karena itu. Ya, karena memang ada orang-orang yang dalam tanda kutip tidak disiplin terhadap aturan Rasul Paulus. Ya, mereka menggunakannya dengan, saya tidak mengatakan itu sesat, tapi itu salah karena mereka tidak setia kepada aturan Rasul, melainkan euforia, keinginan mereka sendiri yang mereka gunakan dengan alasan, oh itu kan Tuhan, bla bla dan lain-lain. Nah, kalau udah berkutik seperti itu susah, dibilangin yang begitu tuh susah. Padahal aturannya di kitab suci sudah jelas, gitu, ya. Kemudian saya ada pertanyaan kedua, Kak. Kalau Ya. untuk perbedaannya sendiri di antara Kristen sama Katolik yang paling menonjol itu apa ya, Kak? Karena selama ini saya baru ke gereja Kristen Protestan saja, belum pernah ke Katolik. Perbedaan Protestan dan Katolik itu pada dasar imannya. Kalau orang Katolik itu dasar imannya ada 3. Ada kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja. Kalau Protestan itu hanya kitab suci. Ya, jadi perbedaan dasar iman inilah yang membuat liturgi, cara penyembahan orang Katolik dengan orang Protestan itu berbeda-beda. Tapi bagi saya, mau kamu ke Katolik, mau kamu Protestan, atau bahkan nanti kamu ke Ortodoks yang lebih, saya katakan konservatif. Ortodoks itu sangat konservatif ya. Saya salut dengan orang-orang Ortodoks. Itu nggak salah gitu. Jadi senyamannya aja kamu itu bertumbuhnya itu di mana. Yang kamu butuhkan itu apa? Kalau kamu sekiranya membutuhkan pemahaman firman yang lebih dalam, ya carilah gereja yang mengajar kamu firman. Bukan hanya sekedar datang gereja ibadah ritual udah tinggalkan. Begitu. Tapi yang mengajar kamu, yang mendidik kamu, memotivasi kamu untuk tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Dan itu tergantung kamu temukan itu di Katolik kah, atau di Protestan kah, atau bahkan di Ortodoks. Karena Yesus yang diimani orang Katolik, yang diimani oleh orang Protestan, yang diimani oleh orang Ortodoks itu adalah Yesus yang sama. Yesus yang satu. Bukan Yesus yang berbeda. Bukan Yesus yang lain. Gitu. Baik, Elia, terima kasih.